Halo guys, welcome back to my YouTube channel Teresia Rosa. Oke, di video kali ini aku akan mencoba share seputar informasi COVID-19 dan juga aku akan mencoba untuk membantu pemerintah serta dinas-dinas terkait untuk menyebarluaskan kebaikan, menyebarluaskan informasi supaya masyarakat awam juga tahu betapa bahayanya COVID-19 dan juga mencegah supaya tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi berita-berita yang mungkin bisa menjadi hoax ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik like, share, subscribe, dan komen di channel ini, Teresia Rosa. See you next time and ini dia videonya. Nah, kali ini aku akan berbagi informasi penting buat teman-teman semua seputar COVID-19 atau coronavirus yang sedang kita perangi saat ini ya, terutama dunia, karena sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, karena wabahnya itu mewabah secara global. Nah, kali ini aku akan bahas tentang istilah-istilah yang sering didengar ya, sering kita dengar di televisi, terus kemudian sering kita baca di koran, dan juga sering banget kita apa sih itu, nggak jelas banget itu istilahnya asing atau istilah medis atau apa. Nah, kali ini aku akan kasih tahu buat teman-teman semua dan juga semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami betapa bahayanya COVID-19 supaya kita tetap aware atau peduli terhadap diri kita sendiri dan orang lain juga. Untuk pertama, istilah yang pertama adalah ODP. ODP itu ada singkatan ya, singkatan dari orang dalam pemantauan. Jadi orang tersebut dipantau oleh dinas kesehatan ataupun oleh petugas kesehatan dalam beberapa waktu tertentu, biasanya sih 2 minggu atau sekitar 14 hari selama masa intubasi. Kemudian istilah yang kedua adalah PDP, yaitu pasien dalam pengawasan, di mana pasien dalam pengawasan ini adalah statusnya meningkat ya, dari ODP menjadi PDP. Maka pasien ini terus diawasi selama masa karantina ya, atau masa isolasi, diawasi oleh dinas terkait, khususnya dinas kesehatan dan juga petugas kesehatan setempat, agar tidak menular atau menyebarkan virus ke orang lain. Kemudian juga yang ketiga adalah istilah suspek ya. Suspek itu adalah istilah medis yang bahasa Indonesianya adalah diduga atau dicurigai. Ya, jadi suspek, ada yang bilang suspek corona, berarti dicurigai sakit corona, diduga sakit corona, karena memang belum tentu penegakan diagnosa oleh dokter itu menjurus ke penyakitnya langsung secara spesifik, karena memang kalau belum ada pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah, terus juga pemeriksaan penunjang lainnya seperti thorax foto, MRI ataupun CT scan, itu para dokter dan tenaga medis lain masih kayaknya ini masih abu-abu nih, makanya bisa diambil penegakan diagnosa sementara, yaitu suspek corona ya. Kemudian juga yang keempat adalah positif ya. Jadi setelah statusnya dari suspek, kemudian dia bisa ditegakkan dengan positif corona itu apabila mereka sudah melalui cek laboratorium dan juga sudah melalui prosedur pemeriksaan lain yang menunjang diagnosa itu ditegakkan. Jadi kalau misalnya pasiennya ya sudah dilakukan pemeriksaan darah dan ternyata hasilnya positif, maka penegakan diagnosa bisa diambil yaitu positif corona. Tetapi kalau belum ada penegakan diagnosa dari pemeriksaan penunjang, maka tenaga medis belum berani menentukan diagnosa yang tepat ya, diagnosa akhir dari sebuah penyakit. Makanya harus ada pemeriksaan penunjang supaya bisa bener nih dia corona, berarti dia positif corona dan harus segera dilakukan tindakan yang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, itu ada istilah lockdown. Ya, banyak yang denger ya, lockdown tuh apaan sih gitu. Gue nggak ngerti lockdown. Jadi saya kasih tahu, lockdown adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengunci ya masuk
atau keluar dari suatu wilayah atau suatu pulau atau suatu negara. Jadi seseorang ataupun namanya istilahnya adalah dilarang keluar masuk negara dalam batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi contohnya Wuhan kemarin di lockdown oleh pemerintah setempat. Jadi orang Wuhan tidak boleh keluar dari Wuhan, begitu juga orang yang dari luar Wuhan tidak boleh masuk ke daerah Wuhan karena daerah tersebut telah di lockdown atau dikunci atau diisolasi. Begitulah istilahnya lockdown ya. Terus kemudian selanjutnya adalah social distancing. Ya, social distancing, sosial artinya manusia atau masyarakat. Distancing artinya jarak. Jadi social distancing adalah pembatasan jarak, ya, menjauhi segala perkumpulan yang berhubungan dengan orang banyak, ya, menjaga jarak antar manusia satu dengan yang lain minimal kalau sesuai dengan WHO itu 1 meter ya dengan orang lain sehingga terjadinya penularan itu menjadi minimal. Nah, makanya diberlakukan sistem social distancing atau pembatasan antar manusia, antar penduduk supaya mengurangi penularan dari virus corona tersebut. Selanjutnya adalah isolasi. Nah, isolasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mereka yang sudah dinyatakan sakit atau dinyatakan positif corona, ya, sehingga bisa mengendalikan penyebarannya supaya tidak meluas. Jadi membatasi perpindahan dari orang ataupun perpindahan penyakit. Makanya kenapa pasien yang sudah dinyatakan positif corona dan positif mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan, mereka dirawat di ruang isolasi. Karena memang mereka diisolasi bukan karena mereka istimewa, tetapi karena tujuannya adalah untuk mencegah, ya, orang tersebut menularkan ke orang lain, ya, menularkan ke pasien lain, menularkan ke tenaga kesehatan lain, sehingga mereka perlu diisolasi, ya. Kemudian adalah karantina. Karantina untuk yang sehat, ya, dimana supaya untuk membatasi penyebaran suatu penyakit atau suatu wabah. Jadi kalau isolasi untuk yang sakit, kalau karantina untuk yang sehat. Makanya kenapa pemerintah meliburkan seluruh aktivitas akademia, ya, akademika dan pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, karena memang mereka yang sehat yang belum dinyatakan positif corona, mereka dikarantina supaya tidak tertular oleh mereka yang positif corona namun belum dilakukan pemeriksaan. Karena kan ada banyak sekali kasus yang dijumpai mereka kondisinya sehat walafiat, ya, tiada ada gejala seperti batuk, sesak nafas dan juga tanda-tanda dari corona. Mereka sehat, ternyata dia ketika diperiksa positif corona, dan itulah yang bisa membahayakan kesehatan, yang bisa menyebarkan penyakit tersebut ke orang banyak, ya. Kemudian istilah selanjutnya adalah WFH atau work from home. Itu bahasa Inggris ya, work artinya bekerja, from itu dari, dan home rumah. Jadi kenapa pemerintah melakukan sebuah kebijakan work from home? Supaya mereka yang sehat itu bisa dikarantina di rumah. Kalau mereka yang sakit bisa mengisolasi dirinya supaya menghindari penularan wabah itu meluas. Jadi tujuannya adalah bukan karena apa-apa, tapi karena untuk pencegahan penyakit supaya tidak menyebar luas ke berbagai wilayah, sehingga mereka-mereka yang mungkin bekerja di luar rumah diupayakan untuk work from home, bekerja di rumah supaya tidak berkontak langsung dengan masyarakat lain, tidak berkumpul dengan orang banyak, maka diberlakukan sistem work from home itu sendiri. Terus kemudian ada istilah selanjutnya adalah imported case, yaitu seseorang terjangkit saat berada di luar wilayah di mana pasien melapor. Jadi ada seseorang yang berada di luar wilayah di mana pasien itu melapor. Contohnya seperti ini. Jadi ketika seseorang dia dicurigai corona, tetapi dia terjangkitnya bukan dari wilayah tersebut. Jadi ketika dia berada di kota A,
sedangkan dia aslinya dari kota B. Ya, di kota B dia tidak ada apa-apa, sepulang dari kota A dia mengalami gejala-gejala yang mirip gejala-gejala awal corona, maka itu namanya imported case. Ya, kemudian ada yang selanjutnya istilah local transmission, yaitu artinya pasien tertular di mana pasien di wilayah belibet banget. Jadi pasien tertular di wilayah di mana kasus itu ditemukan. Jadi misalnya di kota A, ternyata di kota A ada pasien yang terkena corona. Nah, ada orang lain yang terkena, nah itu namanya local transmission. Kemudian juga epidemi. Ya, epidemi adalah istilah penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah terjangkit banyak dan tidak normal. Penyebarannya hanya ada di suatu wilayah. Jadi bedanya sama pandemi, kalau pandemi penyebarannya terjadinya secara global. Global artinya menyeluruh ke seluruh dunia. Kalau endemi cuma di daerah tersebut. Contohnya cuma di Cina, cuma di Eropa, itu aja, nggak sampai menyebar. Tetapi kalau untuk pandemi corona itu sudah menyebar ke seluruh negara, hampir ke seluruh negara. Maka dia dinyatakan oleh WHO sebagai darurat corona atau bencana yang sangat luar biasa yang menyerang hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia gitu. Dan itu tadi ya istilah-istilah penting dalam bahasa asing maupun dalam bahasa medis yang bisa aku share buat teman-teman. Semoga istilah-istilah tersebut bisa dimengerti ya kalau aku jelasin di sini, supaya tidak kebingungan lagi, karena memang banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti istilah-istilah tersebut sehingga mereka melanggar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi harapannya setelah saya kasih tahu video ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua agar lebih berhati-hati sekarang ya. Keluar rumah nggak usah terlalu sering, jadi keluar rumah kalau dibutuhkan aja. Kalau mau beli sesuatu di supermarket, catat dulu apa yang dibutuhin, habis itu langsung ambil aja sesuai dengan catatan. Jangan sampai kelamaan hangout ya, karena bisa berpotensi kita tertular atau ditulari orang lain yang mungkin mereka positif tapi tidak terdeteksi karena tidak tidak dilakukan pemeriksaan. Dan bantulah pemerintah untuk terus menjaga kondisi kesehatan, untuk mematuhi selalu mandat dari pemerintah dan dari Menteri Kesehatan serta dari dinas-dinas terkait. Patuhlah sama apa yang mereka bilang, karena kita belajar dari negara lain ya. Kita belajar dari Italia, kita belajar dari Cina, dan kita belajar dari Korea, supaya kita sendiri bisa menangani masalah ini dengan baik. Saya yakin ketika kita yakin dan percaya, badai pasti berlalu. Terima kasih. Oke, itu tadi ya sekilas secuil informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga informasinya ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang memang belum tahu apa sih COVID-19 dan juga istilah-istilah yang mungkin masih asing di telinga kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik like, share, subscribe, dan komen di channel aku, Dede Syarosa. See you next time. Sampai jumpa. Keep safety and tetap jaga kesehatan.